Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat siang dan selamat datang beribadah di ibadah hari Jumat PDM Center pada hari ini. Mari kita siapkan hati. Kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Membawa rasa syukur. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi hidup kami. Mari bersama menaikkan pujian ini. Penyertaan-Mu
kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan yang tidak dapat kami balas di dalam hidup kami. Saat ini kami Tuhan datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami ada pada hari ini yang datang untuk memuji nama Tuhan terberkati Tuhan. Ini doa kami, sebelum itu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak ada di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Amin. Semua kita di sini merasakan luar biasa penyertaan dari Tuhan. Mari kita sama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan. Mari dengan sukacita. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari dengan sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari Bapak Ibu Saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari teduhkan hatimu. Apapun yang kau rasakan saat ini, mari semuanya taruh ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu dan Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa yang Bapak Ibu Saudara naikkan ke hadirat Tuhan.
Yesus. Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Kau berkati kami selalu Tuhan. Kami serahkan semua rencana kami ke dalam hidup kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena di dalam tangan-Mu saja kami dapat selamat ya Tuhan. Rencana kami jadi bila itu sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba ini adalah berasal daripada-Mu, dan biarlah kami semua dapat mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kayak agak-agak masih lemes ya. Shalom. Shalom. Nah, itu juga. Selamat siang nih. Saya mungkin perkenalkan diri dulu, namanya Kristo Huta Barat. Kalau dibilang nih ketiga kalinya ya saya dipanggil di sini. Terima kasih, tentunya agak-agak dipercaya. Jadi kita pada hari ini kita akan membahas tuh mengenai firman Tuhan dari Mazmur 23, hidup di dalam Tuhan. Kalau boleh disediakan di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ya. Jadi, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman-Nya sangat sungguh luar biasa kalau menurut saya pribadi ya. Saya setiap hari, setiap pagi baca firman ini. Sebelumnya kita baca yang lain, tapi penutupnya selalu dengan ini, karena kita harus berserah kepada Tuhan. Jadi kalau kita sebagai domba, nah Tuhan sebagai gembala, kita gembalanya kan. Jadi gembala, bagaimana gembala? Itu nih, jadi ceritanya kan dibikin oleh Daud. Bagaimana pengalaman dia pada saat dia menjadi gembala. Makanya ditulislah ayat daripada Mazmur ayat 23 ini, pasal 23 ini. Ini mengenai pengalaman dia, bagaimana dia kehidupan sebagai gembala. Dia memelihara semua domba-dombanya. Dan Tuhan di dalam hal ini juga memelihara kita. Jadi harus kita berserah kepada Tuhan. Jadi kita jangan pernah menjadi sombong. Jadi kita bahas ini bagaimana perjuangan dalam kehidupan si Daud ini. Bagaimana pada saat dia dikejar oleh Saul di 1 Samuel 19 ayat 27 itu. Daud hidup sebagai buronan, bersembunyi di padang gurun, gua, adulam, di daerah-daerah berbahaya. Ia hidup seperti domba di lembah gelap, tetapi memelihara Tuhan. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan itu sangatlah penting. Bagaimana kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Tidaklah mudah, apalagi di zaman sekarang ini gitu ya. Hidup ini, apalagi di zaman susah begini kalau menurut saya, karena banyak yang suka bergumul. Pergumulan-pergumulan ini sangat berat. Kalau kita hidup dalam Tuhan, ya kita akan damai sejahtera. Nah, dari pengalaman-pengalaman Daud ini dituliskan ya, bagaimana dia berserah kepada Tuhan, bagaimana dia menghadapi permasalahan-permasalahan. Jadi kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dengan kehidupan sehari-hari, kita mau hidup tenang, ya serahkan diri kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang pencipta kita, Dia pasti akan pelihara kita. Sebagaimana seorang gembala itu akan memelihara domba-dombanya, mau lari kemana dia, mau makan, mau minum, semua dipelihara. Jadi kita jangan khawatir bahwa akan apapun yang akan kita kerjakan, kita lakukan. Karena kenapa? Ya itu, Tuhan akan jaga kita, akan pelihara kita.
Jadi mesti yakin dan percaya. Seperti lagu-lagu yang tadi juga kan, Tuhan ada mukjizatnya sampai kapanpun juga, dahulu sekarang sampai kapanpun juga. Jadi yakin dan percaya bahwa itu adalah berkat Tuhan, kita dipelihara sama Dia, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Ya. Jadi keselamatan bukan usaha kita loh. Banyak orang yang menganggap bahwa saya berbuat baik, saya akan diselamatkan. Enggak juga. Justru kita itu berserah sama Tuhan, kita melakukan rencana pekerjaan kita. Kayak tadi saya juga di sini kan jalan, berangkat dari rumah BSD jam 10. Nyampe sini kurang 10 menit, nggak nyampe. Cuman macetnya ampun-ampun. Kita berserah sama Tuhan, kalau memang kehendak-Mu ya mudah-mudahan jangan sampai telat. Nggak seru juga kan istilahnya kalau kita menyampaikan firman Tuhan jadi gelisah gitu. Jadi kehidupan kita tuh harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi kita kan selalu melihat bagaimana kehidupan yang berserah dan selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kita bahas ini dari bagaimana Tuhan sebagai gembala itu menjadikan Dia pemimpin di dalam hidup kita. Ya kan? Gembala itu kan yang memimpin hidup kita, mau masuk, mau keluar, belok kiri, belok kanan, atau kemanapun juga. Jadi libatkan Tuhan dalam keputusan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, keluarga, ataupun keuangan. Jadi jangan pernah andalin kekuatan kita gitu, andalin Tuhan. Kadang-kadang kita memang, kita manage nih uang kita, gaji kita, tapi tiba-tiba mungkin ada kebutuhan, entah sakit, entah apapun itu gitu kan. Jadi serahkan sama Tuhan. Jadi pada saat kita susah, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa aja kasih rezeki dari orang lain di luar daripada kebiasaan yang kita terima setiap bulannya. Jadi jangan dibikin Tuhan itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tuhan bisa 1 tambah 1 sama dengan 100, bahkan 1.000.000 gitu. Jadi harus kita coba latih gitu untuk selalu seperti demikian. Andalin Tuhan. Sama kayak gembala, mau aman ke kiri ke kanan, ya pastinya Tuhan akan arahkan kita ke tempat yang aman. Gak mungkin Tuhan ngajakin kita kemana-mana yang istilahnya ke jurang gitu supaya mati kan, gak mungkin. Jadi andalin Tuhan tuh, biasakan, biar Tuhan membuat rencana kita, biar rencana Dia yang jadi. Oke. Dan kita lari nih ke ayat keduanya, rumput hijau dan air yang tenang, ya kan? Jadi kita akan dibawa ke tempat yang nyaman. Itu di ayat tuanya demikian gitu. Jadi gak mungkin kita akan sengsara. Kalaupun kita diizinkan ada masalah di dalam kehidupan kita, itu adalah rencananya Tuhan untuk meningkatkan level kita. Seperti pada saat kita mau ujian ya, lagi sekolah, kita kan ujian dulu, baru naik level. Demikian juga kalaupun kita ada permasalahan di dalam kehidupan kita, kita jangan gerutu, tapi berserah sama Tuhan. Tuhan maksudnya apa nih? Jangan sampai kita menghujat Tuhan. Banyak orang-orang soalnya kayak gitu, Tuhan kenapa kau izinkan masalah dalam kehidupanku? Aku taat, aku percaya, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu, tapi kenapa hidupku susah Tuhan? Kenapa aku dipecat? Kenapa aku di PHK? Itu berdoa aja, yakin dan percaya gitu, bahwa kita akan dapat yang lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Tuhan akan pulihkan kita terus bagaimana di ayat 3-nya itu. Dia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Tuhan akan mengembalikan kita serusak-rusaknya, sesakit-sakitnya pengalaman yang dihadapi dalam kehidupan kita. Dia akan balikan, dan karena Dia akan, kalau dalam nama Tuhan Yesus ya kita akan naik lebih tinggi lagi. Jangan andalkan manusia. Kalau manusia ya paling baik doang, tapi tidak naik ke atas. Kalau kita andalkan Tuhan, kita akan lebih naik ke atas. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang kan Tuhan nomor terakhir. Pertama-tama kita temen. Habis itu kadang-kadang ada juga orang ngasap masalahin keuangannya pakai pinjol ya. Akhirnya tambah masalah lagi. Coba berdoa. Jangan remehkan berdoa. Karena kenapa?
Tuhan pelihara kita, Tuhan ciptakan kita, kita punya tujuan, kita disuruh, kan Tuhan selamatin kita. Terus Tuhan suruh kita beritakan Injil ke seluruh dunia kemanapun juga. Masa dia nggak siapin? Dia akan siapkan semuanya gitu. Jadi yakin dan percaya bahwa dia akan pelihara hidup kita. Bagaimana kita hidup itu, ya serahkan sama Tuhan. Rencana-rencananya serahkan sama Tuhan. Demikian juga dalam pekerjaan-pekerjaan di sini juga kan berdoa. Biasakan selalu berdoa, Tuhan bagaimana nih rencana hari ini, saya bagaimana. Adapun proyek, tanyakan dulu sama Tuhan. Tuhan proyek ini visible atau enggak, untung atau enggak, kan gitu, loss atau gimana. Jadi yakin dan percaya. Kalaupun ada permasalahan makin seru, kalau saya pribadi suka berdoa terima kasih. Kalau ada masalah, saya terima kasih sama Tuhan karena kenapa saya berdoa lagi sama dia. Makin berat permasalahannya, makin kenceng doanya kan. Kalau kita makin sakit, kita nggak mungkin nggak ingat Tuhan, pasti ingat Tuhan kan. Tapi kalau kita senang dapat duit dari bos, dapat bonus, yang ada telepon istri atau telepon suami, kita liburan kemana nih, aku dapat bonus nih. Jadi ya cobalah untuk selalu berserah dan andalkan Tuhan. Apapun permasalahannya, dia akan selalu pelihara kita. Kalau di ayat 5 kan ada gada dan tongkat, itu senjata-senjata yang dipakai oleh para gembala-gembala itu. Nah kita punya senjata-senjata, senjatanya serahin nama Tuhan. Supaya Tuhan pelihara kita. Dalam pergumulan-pergumulan, biar hikmat ataupun itu, apapun itu, ya biar Tuhan berikan. Baik tenaga, pemikiran. Kalau Tuhan gak izinkan, kita juga gak bisa berkumpul di sini. Tapi karena Tuhan izinkan, kita bisa. Mungkin tadinya sempat gak mau ibadah, tapi tiba-tiba Tuhan suruh ibadah, ya ibadah. Karena rencana Tuhan yang jadi gitu. Jangan pernah menganggap saya ibadah, saya bisa. Tiba-tiba bannya kempes, gak ikut ibadah. Tiba-tiba hujan, gak jadi ibadah. Tiba-tiba disuruh pimpinan untuk ada tugas, gak jadi ibadah. Nah tinggal disitulah cobaan kita. Berani gak kita menyatakan sama orang atau kita melawan situasi itu untuk tetap ibadah. Bos, sorry bos, soalnya saya ada ibadah. Pak, Bu, atau siapapun ibadah, tetap ibadah wajib, karena saya tahu di sini ada ibadah setiap Jumat. Ya puji Tuhan ya ada perusahaan yang mau menyediakan tempat buat ibadah, mau memanggil orang-orang luar gitu, termasuk saya untuk memberitakan firman. Itu bukan karena kuat gagah saya juga gitu kan, karena memang ya Tuhan izinkan supaya kita semua mendengarkan beritanya, entah melewati siapapun itu gitu. Sini tadi saya juga pas datang juga dikenalkan sama ada hamba Tuhan di sini kan, itu juga senang gitu, ada hamba Tuhan di sini beberapa orang saya lihat juga. Kita terima kasih karena kenapa? Tuhan berkarya. Kadang-kadang kan bisa aja hamba Tuhan, ngapain gue dengerin, siapa dia nggak jelas, kan gitu. Tapi kalau hamba Tuhan itu mau mendengarkan, ya bukan saya yang diomongin, karena firman Tuhan yang sedang berbicara, sedang menjamah orang-orang seperti kita gitu. Saya yakin dan percaya karena Tuhan jamah, pulang dari sini juga akan ada yang diingat. Kalau Tuhan gak izinkan kan gak mungkin di sini. Kalaupun ngantuk ataupun lapar tetap aja datang ibadah gitu. Jadi bersyukurlah kita sama Tuhan. Bagaimana nih kayak dibilangkan piala melimpah itu. Jadi walaupun kita susah ataupun sakit, Tuhan tetap gak bikin kita malu. Tuhan berkati kita. Sebagai anak-anaknya walaupun kita tidak punya kemampuan, mungkin satu atau dua di sini pernah mengalami. Kita tidak punya kemampuan. Pada saat disuruh bos kita tidak bisa melakukan, tapi dalam nama Tuhan Yesus saya bisa jalan. Dan haleluya puji Tuhan terjadi. Proyek-proyek itu bisa berjalan di tangan saya. Walaupun saya tidak punya kemampuan, tapi kejadian itu terjadi. Karena kenapa? Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya dipercaya. Saya minta sama Tuhan. Karena kenapa? Saya anggap ini pekerjaan ini dari Tuhan. Jadi saya pasti akan mampu melakukannya.
Saya tidak mau sebagai anakmu untuk mempermalukan kamu, karena saya anakmu Tuhan, kan gitu. Jadi selalu yakin aja bahwa Tuhan akan pelihara kita, dan kita anak-anaknya tidak akan dipermalukan. Catat itu, kita tidak akan dipermalukan. Jatuh mungkin, hancur iya, tapi Tuhan akan bentuk yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah proses, kita siap nggak terima. Ingat, jangan pernah ngandalin manusia, karena ayatnya juga bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan ada, berdoa nggak bayar, iya kan? Gimana kalau bayar? Berdoa ngitung-ngitung kali, nggak bayar aja susah. Kan kita harus bersyukur terus ya kan. Di sini juga ada nih yang tadi WL di sini ulang tahun tuh. Mungkin kita diajakin makan nih. Dia kan bersyukur deh, dia bisa panjang umur tuh kan. Dia bukan karena kuat gagah dia, tapi memang Tuhan izinkan. Ya dia pernah minta dukung dalam doa juga, kita tim doa juga bareng sama dia, supaya dapat kerjaan yang lebih baik, posisinya lebih baik lagi sekarang. Tuhan berkarya kan, itu. Jadi jangan remehkan Tuhan. Kalaupun kita kebuang, nanti Tuhan akan tarik, akan menjadi lebih baik lagi. Kalau dasarnya berlian ya tetap berlian. Kalaupun dibuang tetap balik lagi. Orang akan cari lagi kan gitu. Jadi percaya nih, jangan ragu. Kalaupun ada musuh kita, ada saingan kita di depan kita ya, jangan takut, jalanin aja. Karena Tuhan akan mengalahkan gitu, apa segala macam, belok kiri, belok kanan. Ya kalau misalnya di sini ada yang paham waktu bagaimana ada pasukan yang mau perang tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena wah bakal kalah nih Tuhan, tapi berdoa sama Tuhan, bangsa Asyur bisa menang aja. Nggak ngapa-ngapain, 185.000 tentara selesai, nggak diapa-apain tuh, cuma berdoa doang. Jadi jangan andalin kekuatan kebisaan kita. Kalau kita sok-sokan, oh gampang kerjaan gitu, tiba-tiba Tuhan izinkan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan ya kan. Jadi jangan. Jadi kita harus selalu andalkan Tuhan. Kebajikan Tuhan tuh harus kita nyatakan dan harus menjadi kesaksian. Kalau Tuhan pelihara kita dalam kehidupan kita, itu coba sampaikan kepada kiri kanan, oh iya saya tuh dijamah Tuhan loh. Pekerjaan saya itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan yang membimbing saya nih. Nih saya bisa gampang ngapalin. Kayak kita mau sekolah, mau ujian, kalaupun misalnya kita nggak punya waktu belajar, tapi kalau Tuhan izinkan yang kita baca misalnya cuma 5 halaman ya keluar. Tapi kalau lagi apes, baca 5 buku, 5 halaman ini nggak dibaca, yang 5 halaman yang keluar tetap aja lewat, nggak berhasil. Jadi andalin aja Tuhan. Jangan takut kalau kita punya masalah, jangan takut kita ada apapun itu. Berserah. Yuk gimana ya? Berdoa, serahkan diri sama Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Kayak gembala bawa kemana-mana, pasti dipelihara, dibawa keluar, nanti dibawa pulang lagi ke rumahnya. Kasih makan, kasih minum. Kita juga dikasih makan, kasih minum. Bagaimana kita bergaul intim dengan Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Mampu nggak kita bergaul intim sama Tuhan? Berapa sering kita berkomunikasi sama Tuhan? Setiap hari kah atau setiap minggu? Jangan judulnya bergaul intim dengan Tuhan, tapi ibadahnya cuma seminggu sekali. Dan itu rutinitas doang ya kan. Pada saat ibadah, ntar kita makan di mana kan gitu. Ntar arisan di tempat siapa gitu. Jangan gitu. Firmannya harus nyangkut di kita, di otak kita. Jangan sampai kita cuman mendengarkan firman Tuhan, tapi terus habis itu nggak ada tahu apa-apanya. Bahaya gitu. Karena ya itu, Tuhan gembalaku yang baik, dia ngajarin kita, dia membimbing kita, membawa kita ke air yang tenang, ke rumput hijau. Di sini Alkitab bilangnya gitu, nggak ada yang dibawa ke tempat batu-batu.
Nggak ada yang disuruh lompat ke jurang, nggak ada di sini. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Nggak usah diapa-apain, kita bayangin aja, enak bener ya. Jangankan buat makan, buat minum, buat tiduran juga enak gitu kan. Pemandangannya hijau, nyaman. Ya kalaupun misalnya kita lagi ada masalah, berdoa aja. Oh Tuhan, kita lagi belajar. Terima kasih. Tuhan izinkan masalah ini. Gitu. Karena kenapa kalau enggak ya bahaya kitanya. Karena saya menurut pengalaman pribadi ya gitu ya. Karena background saya kan lawyer. Kalau kita bicara pembelaan, di sini ada lawyer juga nih. Kalau katanya kalau nggak pakai vitamin susah. Tapi kenyataannya banyak kok anak-anak Tuhan yang istilahnya maju dengan sukses. Banyak kok itu yang pro bono berhasil. Pro bono tuh nggak bayar, bagaimana bisa membayar pihak-pihak? LBH juga itu lembaga bantuan hukum tuh gratis juga. Mereka banyak berhasil membantu. Mereka berdoa modalnya dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Mereka percaya mereka akan bisa mengalahkan segala sesuatu yang menjadi permasalahan itu aja. Jadi selain nama Tuhan, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat. Ada amin ya? Iya kan? Yakin. Apapun rencana kita kalau Tuhan taruh di depan seperti gembala itu dia nuntun. Tuhan nggak pernah nuntut apa-apa loh. Dia nggak pernah bilang, kamu harus kasih ini sama saya, perpuluhan, kamu harus berdoa terus. Enggak, jalaninnya hidup sesuai dengan yang diajarin. Beritakan Injil. Kadang-kadang mungkin ada yang kurang ngerti juga gitu kan. Injil itu apaan kan gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu intinya. Tapi kita harus baca juga kejadian lamanya. Untuk yang awal-awal perjanjian lama itu, kejadian-kejadian itu adalah lanjutannya ke nubuatan di perjanjian baru. Jadi tetap harus belajar. Baca. Jangan cuman istilahnya, wah ini gimana ya? Hidup saya bagaimana ya? Bagaimana ya? Belajar Alkitab nggak usah diingat-ingat, dibaca aja. Diapalin suka lupa pas di tengah. Mungkin ada Pak Pendeta, setuju nggak tuh Pak Pendeta? Karena kenapa? Itu bahasanya Tuhan. Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita. Dia akan menyampaikan apa maksud daripada kalimat itu. Kalau percaya tidak percaya, baca ini ayat ini, Mazmur 231-6. Hari ini baca, besok baca, lusa baca, beda artinya. Bagaimana dia menyampaikan apa yang dia maksudkan ke dalam kehidupan kita berbeda. Jadi yakin dan percaya itu adalah jawaban hidup. Makanya saya setiap hari baca ini, yang mudah-mudahan bisa terinterpretasi kepada saudara-saudara terkasih di sini. Mau juga baca. Selain Amsal setiap hari, ya baca Mazmur ini. Karena Amsal kan nasihat-nasihat. Bagaimana kita supaya menjadi seorang yang bijaksana. Ya kayak Salomo mau kaya mau enggak, dia kan cuma minta, saya minta hikmat Tuhan. Dia nggak minta kaya, dia nggak minta untuk umur panjang, dia minta kasih hikmat. Akhirnya Tuhan kasih lebih daripada yang dia minta. Dikasih kaya, dan katanya tidak ada raja yang sesudah dan sebelumnya lebih kaya daripada dia. Jadi minta hikmat. Jangan Tuhan gue minta kaya, dikasih Tuhan kaya. Terus nanti kayak ceritanya kayak yang kita mungkin pernah dengar di Los Angeles ya. Dia tidak mengakui Tuhan kan gitu. Siapa yang bangun Los Angeles katanya. Dia bilang ini kayak si ini lucu-lucuannya saya dengar gitu ya. Itu ada Tuhan Yesus gitu. Gak ada yang jawab. Gak ada yang milih dia sebagai votingnya. Akhirnya apa? Terbakar. Jadi jangan main-main gitu. Tapi
kalau saya baca-baca buku juga banyak gitu yang orang nggak sengaja tiba-tiba karena ketaatan imannya dia berdoa terus, tiba-tiba dia masuk ke sebuah ruangan, terus tiba-tiba dia akhirnya boom jadi kaya, dapat berkat. Banyak cerita-cerita yang kayak gitu yang di luar perkiraan kita gitu. Tinggal tek kaya, tek miskin, selesai. Tek hidup, tek mati. Ya kan, tinggal bagaimana kitanya aja. Banyak pas lagi COVID orang kaya meninggal. Tapi banyak orang tua yang penyakitnya banyak nggak kena COVID. Kenapa? Ditanya ya berdoa doang dia. Nah kita di sini kan sehat semua. Nah kita udah dapet nih ayatnya, Tuhan gembalaku yang baik. Kalau Tuhan baik, Tuhan kan pencipta, pasti pelihara kita. Kita punya binatang, misalnya suka binatang, kita pelihara dengan yang baik. Katanya kalau binatang anjing, istilahnya anjing luar 6 bulan mesti disuntik. Itu kita bawa ke dokter. Itu kita manusia yang punya keterbatasan, apalagi Tuhan yang tidak terbatas. Ini kan simple aja. Tuhan kasih kita hidup, umurnya udah segini, sehat, puji Tuhan. Bisa ikut ibadah di tempat yang nyaman ini, ya. Dimensi AC dingin, makan kedinginan kali. saya liatin di sini banyak juga yang gini-gini. Itu berkat Tuhan, ya kan, luar biasa. Jadi enak kan dengar firman Tuhan, nanti pulang dapat makanan. Ya kan? Jadi semua itu Tuhan sediakan. Jadi jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Di MNC ini aja kita datang ibadah, pulang dipelihara, dikasih makan. Apalagi sama Tuhan. Kita melayani di dalam Tuhan, Tuhan akan kasih berkat. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita tutup dengan doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak pun Tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sungguh luar biasa. Kau berkati kami ya Tuhan. Kau bimbing kami, Kau pelihara kami ya Tuhan, karena Kaulah gembala kami ya Tuhan. Jadikanlah kami sesuai dengan rencana-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Jamah dan berkati kami ya Tuhan. Biarlah apa yang telah Kau sampaikan ada nyangkut di pemikiran kami, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk membawanya Bapak Pastor Christo Konrad Huta Barat. Beliau adalah founder dari Light Shine Ministry. Dan hari ini aku dengan Pak Christo satu tim doa, namanya doa semalaman, dan doanya itu di rumah Bang Christo setiap minggu terakhir di 1 bulan minggu terakhir ya Pak ya. Dan doa semalaman bersama beberapa orang yang betul-betul diurapi oleh Tuhan dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu satu terus di dalam doa. Karena aku pernah cerita di sini bahwa aku pernah keluar dari MNC dan kembali lagi tahun ini di MNC berkat juga doa dari Light Shine Ministry. Jadi Bapak Ibu yang mau sama-sama doa boleh menghubungi Christo. Begitu ya Pak, nanti tim Light Shine Ministry akan doa bersama ya dari hari ini sampai tanggal 23. Hati-hati sampai di puncak ya Pak ya. Salam untuk abang kakak yang lain, Tuhan berkati. Ya, saat ini kita akan dengar pengumuman. Ya, pengumuman pada hari ini. Minggu depan akan ada ibadah lagi Persekutuan Doa MNC Center hari Jumat di tanggal 28 dan pukul yang sama di tempat ini dengan pembicara Pastor Frido Lopis. Selanjutnya, ya minggu depannya lagi perayaan Ekaristi Jumat pertama dipersembahkan oleh Romo Fransiskus Yance Sengga di tempat yang sama dan pukul yang sama, tanggal 5 Desember. Informasi tambahan, perayaan Natal bersama MNC Group hari Selasa 9 Desember 2025 dimohon kehadiran seluruh karyawan MNC Group untuk datang ibadah Natal MNC Group
di Studio RCTI Plus Kebun Jeruk. Selanjutnya ada untuk tertera saldo dari KSPD Messi Center per hari ini dengan total yang boleh Bapak Ibu lihat sendiri untuk totalnya, dan kami juga ada untuk diakonia, untuk persembahannya boleh menghubungi PIC Ibu Yordina dan Ibu Leni. Dan lagi, tetap ada doa Senin di tanggal 24 November 2025 pukul 6 ruang gereja Semensi Tower lantai 2, dan tanggal 24 November adalah Senin terakhir bisa doa bersama di GJS karena GJS akan pindah dari Ayub ke Ayubis Tower ini di lantai 7. Jadi untuk tempat doa Senin di awal Desember akan diinformasikan kembali. Kami masih mencari tempat untuk pengurus. Mohon dukungannya Bapak Ibu. Kita sama-sama mencari tempat untuk doa Senin bersama. Ya, ini ada QR form doa bagi jemaat Tuhan yang mau didoakan, boleh QR ada di depan. Diisi dengan pokok doa yang ingin didoakan. Ya. Untuk singer, usher, multimedia, pelayanan di tempat ini yang mau melayani bersama, yang rindu untuk pelayanan di tempat ini boleh menghubungi singer PIC. Ada Cindy, usher, ada Kamaria, dan multimedia ada Mas Eli sendiri. Ada lagi Mas Eli? Sudah cukup untuk pengumuman hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelum itu kita akan satu di dalam doa. Kembali mengucap syukur kami kehadirat Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengar itu boleh tertanam di hati kami, bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami betul-betul sebagai pelaku firman Tuhan. Biar kami di sini menjadi garam dan terang, dan kami keluar dari tempat ini menjadi anak-anak Allah yang menjadi contoh untuk teman-teman di sekeliling kami. Ini doa kami, berkati persembahan kami, biarlah persembahan ini menjadi berkat untuk PDM Messi Center. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kepada bertanya persembahan boleh. Bila persembahan dijalankan, kembali naikkan pujian ini. Allah sanggup melakukan segala menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Kristo Huta Barat. Terima kasih untuk pelayanannya siang hari ini Pak. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan akhiri persekutuan kita akan berdoa. Nanti di akhir doa syafaat nanti kami undang kepada Bapak Pastor Kristo Huta Barat untuk doa berkat. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, Gembala Agung, pemelihara tubuh, jiwa dan roh kami, yang memelihara kami, yang menyertai kami, memberkati kami hingga waktu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu kesempatan ini untuk kami boleh bersama-sama bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan.
setiap puji-pujian dan penyembahan kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, yang meneguhkan, yang menguatkan kami Tuhan Yesus, yang menghiburkan hati kami Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami bahwa Engkau gembala agung kami, yang menyertai kami, yang menghibur kami, yang membaringkan kami di rumput yang hijau, membawa kami ke air yang tenang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, bahwa kami Tuhan untuk terus selalu hanya berharap kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun Tuhan, mengandalkan Kau gembala kami yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah kiranya Tuhan semakin tambahkan hikmat dan bahkan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan curahkan Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati dia dalam pelayanannya dimanapun melayani, bahkan juga Tuhan kami berdoa buat tempat pelayanan hamba-Mu yaitu di LSM Like Sign to Ministry Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati persekutuan ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah lingkungan di Tangerang, bahkan juga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Bapa yang baik. Tuhan berkati seluruh anggota-anggota LSM yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat keluarga, bahkan juga pekerjaan hamba-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau Allah yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan yang boleh hadir pada saat siang hari Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dipelihara Bapa. Jikalau ada yang sedang sakit Tuhan, atau dalam kelemahan pada tubuhnya Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa, kami bersehati memohon kepada Tuhan, curahkan Tuhan kuasa mujizat-Mu atas mereka, biar oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan, dikuatkan Bapa. Kalau mereka yang sedang bersusah hati Tuhan, Kau memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan Yesus. Yang sedang dalam pergumulan-pergumulan berat, kiranya Tuhan Kau campur tangan dalam setiap pergumulan para umat-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami serahkan Tuhan MNC Group dalam tangan Tuhan. Berkati manajemen MNC Group Bapa yang baik, biarlah Tuhan MNC Group boleh semakin bangkit Tuhan Yesus, dan boleh semakin terus bertumbuh berkembang Bapa yang baik. Berkati Tuhan dalam setiap program-program kerjanya Tuhan Yesus sampai ke akhir tahun ini, bahkan program untuk tahun yang akan datang Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa turut campur tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami Bapa yang baik, sehingga setiap pekerjaan kami boleh menghasilkan hasil yang maksimal Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap para karyawan-karyawan, bahkan juga Tuhan atasan-atasan kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan bagi setiap para karyawan yang bekerja di MNC Group ini Tuhan Yesus, dan curahkan juga Tuhan roh takut akan Tuhan Bapa dalam nama Yesus Kristus. Juga Tuhan kami berdoa Bapa buat hamba-Mu Bapa Hari Tanu Sidebio Tuhan sebagai pimpinan kami di MNC Group Bapa. Tuhan Kau berkati, Tuhan berikan Tuhan kesehatan, kekuatan bagi Bapa Hari Tanu Sidebio Tuhan, dan juga curahkan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin MNC Group Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan Kau senantiasa menyertai langkah hamba-Mu Tuhan dalam mengambil setiap keputusan-keputusan Tuhan Yesus, sehingga semua apa yang menjadi program-program yang ada dalam hamba-Mu ini Tuhan Yesus semuanya boleh berhasil Bapa yang baik. Dan bahkan juga Tuhan istri dan juga menantu, anak-anaknya, cucunya, bahkan keluarga besarnya Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau pelihara Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat persekutuan doa MNC ini Bapa yang baik. Biar kiranya Tuhan Kau pakai persekutuan doa ini Tuhan Yesus untuk boleh menjangkau banyak jiwa di tempat ini Bapa yang baik. Bahkan juga Tuhan setiap para hamba-hamba-Mu yang melayani di PD ini Tuhan Kau semakin pakai Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Berikan juga kesehatan Tuhan, kesatuan hati Tuhan bagi setiap kami untuk bersama-sama melayani di tempat ini Tuhan.
Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Myanmar Tuhan, dari setiap kota-kota bahkan ke desa-desa sekalipun Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan, dan kami perkatakan shalom atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Dijauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang buruk Tuhan atas bangsa kami. Jauhkan Tuhan atas bencana-bencana Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala niat-niat si jahat atas bangsa kami ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan biarlah tinggal atas bangsa kami. Berkati perekonomian bangsa kami Tuhan, pulihkan Tuhan. Keamanan bangsa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulialah nama Tuhan. Di sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami malam pada siang hari Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sertai kami untuk kami selanjutnya Tuhan dalam mengerjakan Tuhan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami kembali Bapa yang baik. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Doa berkat kepada hamba-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau, Tuhan menyertai engkau dalam setiap kegiatan dan pekerjaanmu ya. Tuhan menyertai dalam segala rencana-rencanamu. Biarlah apapun yang kalian rencanakan dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Jumat, Bapak Ibu dan Saudara. Selamat kembali bekerja. Tuhan Yesus memberkati.